Perkembangan terbaru dari berlangsungnya KTT ke-42 ASEAN hari ini akan disampaikan jurnalis B-Universe Puja Lestari dan juga juru kamera Muhammad Rizky. Serta nanti ada juga informasi dari Ibda Syahara dari NTMC Polri yang akan menyampaikan terkait pengamanan selama berlangsungnya KTT ASEAN di Labuan Bajo, NTT. Kita ke Puja terlebih dahulu. Puja, apa saja isu penting yang menjadi highlight dalam pertemuan puncak KTT ASEAN hari ini? Ya, Stefani, pada sore ini baru saja selesai satu pertemuan dalam rangkaian pertemuan KTT ASEAN yang ke-42. Pertemuan yang baru saja selesai ini merupakan ASEAN Interface with High Level Task Force atau pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN yang bertemu dengan para pejabat senior untuk mendiskusikan terkait dengan visi ASEAN setelah tahun 2025. Dalam pertemuan ini kami mencatat setidaknya terdapat 3 kesepakatan yang diambil oleh para pemimpin anggota ASEAN. Yang pertama ialah pemimpin anggota ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di kawasan. Ini merupakan salah satu kesepakatan yang juga menunjang visi ASEAN di tahun 2045, yaitu menggunakan transportasi dengan energi hijau untuk kehidupan yang berkelanjutan. Dalam kesepakatan ini artinya nanti negara-negara anggota ASEAN akan melakukan standarisasi penggunaan kendaraan listrik, yaitu terdiri dari sertifikasi, training SDM, dan juga produksi serta distribusi baterai dari kendaraan listrik itu sendiri. Sehingga nantinya tujuannya ialah kendaraan listrik dapat digunakan di negara-negara anggota ASEAN karena memiliki standar yang sama. Kemudian kesepakatan kedua yang diambil ialah negara anggota ASEAN sepakat untuk mengadopsi kebijakan perlindungan pekerja migran di situasi krisis. Ini artinya dengan adopsi deklarasi ini nantinya apabila ada pekerja migran yang berada dalam situasi krisis di suatu negara, maka negara tersebut akan memberikan perlindungan berupa perlindungan kesehatan, pembantuan ataupun pendampingan psikologis hingga nantinya pekerja migran tersebut kembali ke negara asal. Dan tidak hanya itu, nanti negara tempat pekerja ini bekerja juga akan mencegah agar para pekerja migran ini tidak jatuh ataupun tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian kesepakatan ketiga yang juga diambil para pemimpin anggota ASEAN dalam pertemuan ini ialah One Health Initiative. Ini artinya negara-negara anggota ASEAN akan membentuk satu One Health Network atau satu jaringan kesehatan yang nantinya apabila ditemui adanya potensi ancaman kesehatan seperti potensi endemi, pandemi ataupun potensi yang mengancam keamanan pangan, maka satu negara yang mengalami potensi ancaman tersebut akan melaporkan ataupun memberikan informasi secara cepat kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya agar ancaman tersebut dapat ditanggulangi secara cepat dan mencegah agar ancaman tersebut bisa menyebar ke negara lain. Selain pertemuan yang menyepakati 3 kesepakatan itu, tadi sore juga digelar pertemuan ASEAN Interface Leader with Business Representative yang salah satunya ialah diambil kesepakatan yaitu para negara anggota ASEAN sepakat untuk mempercepat penggunaan konektivitas pembayaran regional. Ini artinya negara-negara anggota ASEAN akan mendorong untuk metode pembayaran lintas negara. Untuk menuju ke tujuan tersebut, negara-negara anggota ASEAN saat ini tengah membangun infrastruktur dan juga mempercepat adopsi pembayaran digital di masing-masing negara. Sehingga nantinya diharapkan pada tahun 2045, metode pembayaran satu dapat digunakan di seluruh negara-negara anggota ASEAN. Itu merupakan 2 pertemuan yang sudah selesai diselenggarakan pada sore ini. Dan untuk rangkaian KTT pada hari ini akan ditutup dengan welcoming dinner yang akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada pukul 7 malam waktu setempat. Demikian Stefani, kembali ke Anda.